Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Hikmah dan Fungsi Sosial Zakat serta Pengelolaan Zakat. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Meli. Kepada Meli saya persilahkan. A few moments later. Di sini akan menyampaikan tentang tujuan dan hikmah ditetapkannya zakat. 1. Tujuan dari pendistribusian zakat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi Muhammad SAW bersabda, peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah seperti ibadah. Yang ketiga, zakat bertujuan menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat memberi dan dermawan. Yang keempat, zakat sebagai pensucian jiwa dan sifat kikir. Hikmah diisyaratkan zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta secara sendirian. 1. Hikmah zakat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. A. Menyucikan jiwa dan sifat kikir. 2. Mendidik dan suka berinfak dan suka memberi. C. Mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. D. Mengobati hati dari sifat cinta harta atau dunia yang berlebihan. E. Mengembangkan kekayaan batin dan menghidupkan nurani. F. Mendekatkan diri kepada Allah SWT karena dapat SWT. G. Mensucikan dan menyuburkan harta. 2. Hikmah yang dapat dipetik bagi penerima zakat yaitu A. Membebaskan kesulitan hidup fakir miskin. B. Mengangkat fakir miskin dari kehinaan. C. Membantu orang yang banyak mempunyai hutang. D. Membantu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Memudahkan Ibnu Sabil dalam perjalanannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Putri Adesti. Pada Putri saya. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Meli. B. Fungsi sosial zakat. Secara sosial, zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat dengki, iri, dan amarah. Begitu pula zakat mensucikan harta dari kotoran dan subhat. Zakat memiliki beberapa fungsi, diantaranya mensucikan diri dan harta. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hal-hal yang tidak halal. B. Membantu pertumbuhan harta. Zakat dapat membantu pertumbuhan harta, sehingga muzaki atau orang yang membayar zakat akan mendapatkan rezeki yang lebih terbuka. C. Mencegah penumpukan kekayaan. Zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. D. Mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berperan sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. E. Zakat merupakan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat rukunnya. F. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. G.
G. Zakat fitrah dapat ditunaikan dengan pembayaran beras atau uang sesuai harga 3,5 liter beras layak konsumsi. C. Pengelolaan zakat. Adapun pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan orang yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat, bentukan masyarakat. Institut pengelola dana zakat yang paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut. A. Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. B. Pihak amil zakat, orang yang muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat. Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang. Pengelolaan zakat adalah bagian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara sukarela sehingga wewenang berada. B. Pihak amil zakat harus orang yang muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum seperti penyantun dan ramah kepada wajib zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara sukarela, sehingga wewenangnya berada di tangan pemerintah atau masyarakat sipil. Tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim setiap tahunnya, sedangkan zakat mal baru wajib dikeluarkan setelah harta tersebut mencapai nisab dan haulnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.